Sobat Dien, hari Minggu lalu, SBY, AHY, dan para petinggi Partai Demokrat berkunjung ke kediaman Prabowo Subianto di Hambalang. Sikap resmi Demokrat akan diumumkan nanti 21 September mendatang. Isyarat kuat muncul, Demokrat akan bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju. Tapi, apakah AHY bisa mendapatkan tiket untuk menjadi cawapres Prabowo Subianto? Bersama saya telah hadir Hendri Satrio, dosen yang getol mengamati politik Indonesia. Bang, ini kan tinggal selangkah lagi nih Bang. Demokrat akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo nih Bang dalam pertarungan Pilpres 2024. Nah, kemarin itu kan Ketua Harian Sufmi Dasko itu kan dia mengatakan kalau Demokrat itu telah menyatakan kalau bakal mendukung Prabowo. Artinya itu apa Bang ya? Artinya dukungannya Bang untuk koalisi dan untuk bagi Prabowo sendiri Bang. Ya, untuk Prabowo Subianto itu pasti dukungannya sangat besar ya, karena akan menambah lagi kekuatan partai politik yang berada di belakangnya. Dan kemudian tentu saja Demokrat sebuah partai politik yang pengikutnya atau elektoralnya tidak bisa dianggap remeh. Jadi tentu saja akan memperkuat koalisinya Pak Prabowo. Tapi memang catatannya kemarin eh, kalau kita lihat kan perannya SBY itu lebih tinggi daripada perannya AHY ya, Iya, atau betul. mungkin karena memang majelis tinggi lebih diutamakan mungkin Iya. sebagai apa namanya petinggi itu. Jadi menurut saya sih itu akan baik juga. Hanya memang secara perhitungan elektoral saya nggak nyangka aja bahwa Demokrat akan bergabung dengan Prabowo, karena di sana irisan elektoral partai politiknya banyak gitu ya, dengan Golkar, dengan Gerindra itu agak mirip-mirip gitu. Apalagi kalau kemudian mengejar pensiunan atau keluarga TNI gitu ya, sama-sama gitu. Prabowo kan juga TNI gitu kira-kira Mas. Oke, oke, baik, baik, Bang. Berarti apakah ini akan mempercepat terbentuknya pasangan capres-cawapres, Bang, di kubu Prabowo dan kubunya Ganjar? Soalnya ini kan sama-sama kayaknya masih belum mau ngeluarin nih, Bang, siapa yang jadi cawapresnya. Oh kan beda cerita ya, kalau di Ganjar kan itu Ibu Mega yang pegang peran. Ya. Sekarang ini kalau menurut Mbak Puan, Ridwan Kamil dan AHY sudah tidak mungkin, berarti kan namanya tinggal ada Sandiaga Uno, TGB Jainul Majri misalnya, atau para kuda hitam ya, seperti Kiai Haji Ma'ruf Amin atau Budi Gunawan gitu. Kalau tadi saya sebut TGB yang jadi wakil ketua umum pemenangan, Hmm. ya mungkin juga Andika Perkasa akan dipertimbangkan. Nah, tapi kalau Pak Prabowo ini kelihatannya sih tergantung Pak Jokowi aja siapa yang akan dipasangkan dengan Pak Prabowo gitu. Namanya kan saat ini ada beberapa nama kuat ya, Erick Thohir, Gibran Rakabuming Raka, tentunya satu lagi adalah Mahfud MD. Hanya saja catatannya pada saat mereka menentukan wakil presiden, tentu yang menjadi pertimbangan adalah bagaimana mengalahkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Mungkin nggak AHY itu nantinya bakal jadi cawapresnya Prabowo? Atau dan seberapa besar peluangnya, Bang? Kalau kemudian nanti ada perintah baru dari Pak Jokowi, Golkar dan PAN pindah ke PDI Perjuangan, gitu ya. Jadi koalisi Indonesia Maju hanya tinggal Pak Prabowo dan atau Gerindra dan Demokrat ya mungkin gitu, Mas Ahaye jadi wakilnya. Tapi kalau dilihat dari apa, kalau kita dengar juga dari apa yang disampaikan Pak SBY kemarin, itu tidak menjadi sebuah hal yang utama buat Demokrat. Jadi kalaupun kemudian dicalonkan itu kejutan besar. Berarti, Bang, siapa kira-kira tokoh yang paling berpeluang nih untuk mendampingi Prabowo sendiri? Kan tadi Abang sebut ada Erick Thohir, ada sampai Gibran pun juga Abang sebut. Nah, yang paling berpeluang siapa Bang dari semua tokoh itu? Atau mungkin Erlangga sendiri dari Golkar? Ya kalau dengan komposisi yang sekarang, saya harus menjagokan Erick Thohir sebagai calon kuat, karena berapa kali dibawa sama Pak Jokowi bersama Pak Prabowo ya, seperti ingin ditunjukkan bahwa ini pasangan ideal, walaupun kalau secara elektoral seharusnya Pak Prabowo memilih Erlangga Hartarto sebagai wakilnya, karena Golkar dan Gerindra di Koalisi Indonesia Maju pemilik suara terbanyak. Sekarang ini Bang, kalau kita bicara soal Ganjar, kira-kira cawapresnya siapa tuh Bang yang cocok antara Mahfud atau Sandiaga? Ya, Sandi sudah ada di dalam
koalisi ya. Tapi Bu Mega itu biasanya mempertimbangkan bahwa bila presidennya menang, ini bila petugas partai yang menang jadi presiden, si wakil presidennya ini tidak punya kesempatan atau tidak punya potensi untuk melawan si presiden di periode kedua gitu. Maka kalau nanti dipilih Mas Sandi ya harus ada perjanjian dulu ya, bahwa Ya. tidak akan maju melawan Ganjar, misalnya Ganjar menang gitu ya. Jadi saya sih lebih mengunggulkan Mahfud MD gitu ya, atau ya tadi dua nama yang menurut saya kuda hitam, Kiai Maruf Amin atau Budi Gunawan. Terakhir nih Bang, mungkin nggak poros politik ini bisa menyusut jadi dua? Ya mungkin saja itu tergantung dari perintahnya Pak Jokowi kan. Pak Jokowi ini kan pengaruhnya ada di Pak Prabowo dan di Ganjar Pranowo. Sebetulnya kan pertanyaan besarnya sampai hari ini itu SBY masuk ke Pak Prabowo itu sudah izin Pak Jokowi belum gitu. Kalau belum diizin Pak Jokowi dan Pak Jokowi nggak suka, bisa saja kekuatan partai politik yang setia atau tegak lurus dengan Pak Jokowi seperti Golkar dan PAN kemudian ternyata berpindah ke PDI Perjuangan. Nah kalau sudah seperti itu ya sangat mungkin dua pasang calon. Jadi Anies Hmm. Baswedan Muhaimin Iskandar ya lawannya mungkin Ganjar Prabowo. Oke oke Bang, baik baik Bang. Terima kasih Bang ya. Maaf tadi agak lama Bang. Terima kasih Bang ya. Sama-sama bro. Makasih. Sama Pak Oke. Tiki bro. Ya, Assalamualaikum. makasih Bang. Assalamualaikum. Ya, Sobat Dien, itu tadi perbincangan saya dengan Hendry Satrio. Ikuti terus diskursus update hanya di channel ini.